Ya kalau di total-total ini habis sekitar 42 jutaan kali ya. Jadi kalau misalnya orang bilang beli molis itu irit, itu hanya mitos. Nah guys, jadi hari ini gue mau review motornya Om Bayu, yaitu Polytron Fox R generasi 1. Nah, kita akan tanya-tanya sama orangnya, kita kenalan dulu. Halo Om Bayu, boleh perkenalkan dong namanya? Halo, nama saya Bayu. Punya Polytron Fox R generasi 1. Oke. Om Bayu, aku mau tanya-tanya ya. Boleh, boleh. Nah, Om Bayu, kenapa Om Bayu pilih Polytron ini? Oke, jadi waktu awal dulu tadinya aku nggak tahu motor listrik. Kemudian mulai survei-survei itu ada banyak alternatif. Tapi in short, kenapa aku pilih Polytron Fox R? Karena terus terang waktu itu aku nggak pengen ribet dalam tanda kutip mengenai baterai. Jadi kenapa saya pilih Polytron karena ada sistem sewanya. Nah, ngomong-ngomong masalah sewa, kan kita gini loh Om, kita kan beralih dari motor bensin itu karena mau mengurangi biaya bulanan. Oke. Nah, menurut Om Bayu sendiri, apakah worth it atau tidak? Terus terang malah masuk banget karena sebelum aku pakai ini, aku pakai Vario Karbu 110. Itu PP dari rumah ke kantor, itu kan rumahku di Depok, kantorku di Jakarta. PP itu setiap pulang itu aku pasti beli bensin 20.000. Ya udah kaliin dalam 1 minggu kali 5 hari kali 4 minggu. Ya udah berapa tuh? Sekitar Oh iya, ratusan. bulan ya. Plus kalau sewa aku cuma per bulan 200 plus paling 50 buat ngecas. Jadi per 1 bulan tuh plus minus 250 lah pengeluaran itu. Nah, Om Bayu, aku lihat ini kayaknya punya Om Bayu ini agak berbeda ya. Dari segi looknya aku lihat kayaknya lebih tinggi dan peleknya juga kayaknya ring 14 pakainya ya. Boleh disebutin Iya nggak benar. sih Om apa aja yang sudah diganti partnya? Oke, part yang modif agak besar itu yang pertama di bagian kaki depan itu dari shock atas ini sampai ke bawah itu pakai punya PCX. Jadi shock, spakbor, ban, pelek, eh, kaliper pakai yang CBS, terus sama cakram. Ini semuanya pakai PCX. Ini ada tambahan lampu sorot, jadi ketika misalnya ke puncak atau ke yang tempat berkabut gitu, ini sangat membantu banget nih. Displaynya sendiri nih agak berbeda daripada yang lainnya Om. Boleh dijelasin nggak Om? Oke, kalau ini saya pakai yang model speedometer, yang model ada Android Auto dan Apple CarPlay. Kebetulan ini ada Auto, ini adalah Waze. Kenapa saya pakai ini? Karena saya males naruh HP di sini, takut diambil orang. Terus ada apa lagi Om? Kemudian ini saklarnya pakai yang model kompor, karena ya satu lagi kita nggak perlu keluarin kunci untuk mencet tinggal. Yang penting selama kuncinya dekat sama kunci ini, dia bisa dibuka. Terus satu lagi, ini saya pasang konektor Type 2, jadi kalau misalnya di SPK lu nggak perlu ngerangkai charger lagi, tinggal colok di sini. Oke, oke. Nah, Gitu. dari sini terus gimana Om? Oke, sistemnya gini. Nah, Dari sini, ini nanti menuju jok ini. Jadi anggap aja, ibaratnya kayak konektor SPK lu kayak gini, tapi ditanam. Ini ditanam. Terus ini tuh anggap aja kayak gini, konek ke sini. oh, oke, oke. Gitu. Kenapa lubangnya ada 3 Om? Jadi kalau misalnya ada teman molis lain pengen ikut nebeng ngecas, jadi bisa. Jadi ibaratnya bisa sharing gitu, nggak satu colokan Type 2 SPK lo bisa aku sharing. Oke. Lalu untuk charger sendiri, chargernya aku pakai charger tanam yang 25 ampere. Kenapa 25 ampere? Karena itu masih batas fast charging dan batas aman dari baterai. Kalau kata suhu molis itu, charger itu kalau bisa setengah dari kapasitas baterai. Kalau kapasitas baterainya 52 ampere, maka saya pasang 25 ampere saja. Dan chargernya aku tanam di dalam. Colokannya aku taruh keluar sini. Jadi nanti kalau ngecas, ini aku taruh sini. Kalau cas pakai SPKLU. Tapi kalau misalnya ngecas di SPLU atau di colokan biasa, aku tinggal pakai ini.
pakai kayak gini. Ini taruh sini, lalu ini tinggal dicolok deh steker biasa. Kemudian di deck ini aku pasang ginian. Karena apa? Karena tahu sendiri kan kalau Voxer itu kalau dipakai itu kayak orang apa ya, kakinya kayak orang jongkok, kakinya agak ke atas. Jadi kalau misalnya pakai ginian itu agak membantu biar gak jongkok. Terus kemudian ada yang bikin bracket kayak gini lagi. Ya sekalian aja aku pasang. Jadi kalau misalnya capek di sini bisa pindah ke sini, kalau capek di sini bisa pindah ke sini gitu. Ini katanya sudutnya nggak bagus ya. Nah kalau ada ini kan lebih enak nih. Nah itu bisa agak lurus, dan kalau misalnya pengen agak santai lagi bisa kayak gini. Ini aku pasang ginian tuh biar nggak jongkok aja gitu. Aku dari tadi penasaran ini Om. Ini apa sih maksudnya Om? Oke, jadi ini adalah radiator. Kenapa saya pasang ini? In short karena pengen ya si controller itu agak lebih dingin gitu. Jadi bukan hanya pendingin udara, tapi kalau bisa saya pasang pendingin air kayak gini. Jadi di sini tuh ini ada radiator. Ini radiator saya pakai punya Satria FU. Kalau ini reservoir, kalau ini belinya di TXTV nih. Reservoir plus pompa. Nah nanti ini connect ke dalam kontrolernya tuh ada plat ditumpuk dengan controller fotonya. Nah di situ kita bisa aliri air. Nah, Oke, ini shock belakang ini saya ganti punyanya NMAX yang tabung. Sebenarnya saya juga punya yang punya XMAX yang nggak tabung. Tapi karena ya kalau orang lihat itu tabung itu lebih bagus, akhirnya saya pakai punyanya NMAX yang tabung. Tapi kalau misalnya pengen, dari aku pribadi ya, pengen modif shock belakang Fox R, yang paling bener adalah shock punyanya XMAX, itu udah paling bener. Udah empuk, meskipun agak mahal dikit, tapi udah paling bener. Kalau stang ini aku pakai, kalau poskomnya aku pakai punyanya PCX 150. Racernya ini aku pakai punyanya Beat Street. Stangnya pakai punyanya Fiction. Kalau untuk saklar kanan aku pakai punyanya Yamaha Sabre. Bentuknya kayak gini. Kalau yang kiri aku pakai punyanya KTC. Kenapa aku ganti ini? Karena aku pengen sein-nya tuh modelnya gini. Kalau yang punya Voxer kan cuma geser-geser, aku kurang suka. Oke, kalau behel ini aku pakai punyanya Fox R dalam tanda kutip yang ada di Cina sana. Jadi ada orang yang import langsung behel yang ya Fox R yang mirip sana, bentuknya kayak gini. Dan ini menurutku sih lebih bagus ya behelnya dibanding bawaan. Ini tutup swing arm. Ini aku pasang punyanya tutup knalpot Honda Beat yang plat kiri kanan. Aku perhatiin dari tadi banyak banget part-part kecilnya yang di-upgrade. Nah, boleh dong Om spill harganya Om, biar teman-teman yang lain pun gitu bisa tahu juga harganya. Oke. Boleh, Om. Kita mulai dari ini dulu Om. Oke. Speedometer ini sekitar 2 juta. Oke. Kalau kompor gas ini sekitar 2 juta juga. Kalau ini 500.000. Tapi ini langsung beli dari Cina lewat Ocistop. Oke, lanjut Om. Kalau ini seperangkat shock depan ini, satu set PCX ini sekitar 3 jutaan lah ya, satu set ini. Kalau ini sekitar berapa ya? Dari karpet, besi ini sama besi ini paling sekitar 600-700 ribuan. Kalau radiator water block sama reservoir ini sekitar berapa ya? Sejutaan. Kalau shock depan ini sekitar 1.200.000-an beli dua kiri kanan, atau 1.500.000 gitu. Kalau perlengkapan di dalam, charger yang aku tanam itu sekitar 1.500.000, 25 ampere, tapi itu aku beli dari Ocistop. Kalau ini aku beli di Tokped sekitar 300 ribuan. Sama mungkin ya ini kerangka sendiri sih, ini sama ini kerangka sendiri. Ya bisa dihitung sendiri lah kalau yang kabel biasa ini. Kalau ini sekitar 200 atau 300-an ini. Nah Om Bayu, kan tadi kita udah jumlah tuh satu persatu harga dari yang 100.000, 200.000 sampai jutaan. Nah Om, kalau boleh tahu nih, Om tuh habis berapa sih sama harga motor total lah? Jadi dulu aku beli motor ini tuh waktu itu subsidi masih milih-milih, dan kebetulan aku nggak dapat tuh subsidinya.
Jadi aku beli motor ini harga full price Jogja. Harganya sekitar 21 juta. Lalu kalau untuk modifikasinya mungkin kemarin sempat dihitung-hitung sih sekitar ya 21 jutaan juga sih. Ya kalau di total-total ini habis sekitar 42 jutaan kali ya. Jadi kalau misalnya orang bilang beli Molis itu irit, itu hanya mitos. Plus minusnya apa aja sih kalau Polytron ini? Oke, kalau menurutku plus sekedar minusnya dulu. Kalau minusnya dari Gen 1 itu pertama itu komstir itu udah aku ganti. Terus shock depan belakang itu keras, dua-duanya aku ganti. Sama posisi duduknya sih itu jongkok. Oke, kalau plusnya menurutku dengan harga sekarang di Jabodetabek sekitar 13 juta, kita udah bisa dapat motor listrik model maxi kayak gini, tapi speknya juga lumayan tuh. Dinamonya 3000, kontrolnya IM100, dan ini bagiku ya, itu baterainya sewa. Menurutku itu adalah nilai plus, karena aku sendiri udah nggak perlu lagi mikirin perawatan baterai. Mau cas di fast charging Polytron yang sekitar 40 ampere, itu aku nggak perlu mikir, hajar-hajar aja. Kalau baterainya turun ya tinggal kita minta tukar Polytron. Baik. Boleh tahu nggak ini konsepnya, konsep apa sih modifan Om Bayu ini? Kalau aku sih konsep modifanku itu adalah OEM look. Modif OEM look tuh menurutku tuh kayak ini seolah-olah motornya keluar dari pabrik tuh kayak gini gitu. Jadi bukan pakai parts yang variasi yang mentereng kayak pakai KTC atau apa, tapi kelihatan kalem. Seolah-olah ini adalah motor keluaran pabrik. Hanya orang yang benar-benar ngelihat teliti aja tahu kalau ini hasil modifan gitu. Nah, Om Bayu, aku mau tanya satu lagi nih. Ini Om Bayu nih bengkelnya di mana sih bikin kayak gini? Kok kayaknya detail banget gitu, sampai dipikirkan biar kita tuh seakan-akan tuh efisien banget lah gitu. Nggak repot-repot bawa apa namanya tuh adaptor chargeran, ya kan? Oke, Gimana tuh, Om? kalau aku sih terus terang hampir semua ini aku kerjain sendiri ya, dari stang, terus roda depan, charger segala macam aku kerjain sendiri. Paling terus terang kalau menurutku sih karena mungkin populasinya banyak, jadi orang yang udah bikin part plug and play-nya banyak, jadi kita tuh kalau pengen modifikasi sendiri tinggal beli aja. Contohnya nih kalau saklar model KTC ini udah ada nih plug and play-nya, jadi most likely kita tinggal beli pasang gitu. Nah kan nggak semua orang bisa pasang, Om. Misalkan ada teman-teman Polytron nih mau upgrade ke Om Bayu, boleh nggak itu, Om? Boleh nih, kalau misalnya pengen tanya-tanya detailnya apa, bisa hubungi saya. Misalkan ada orang yang baru ambil Polytron, cuman kan mereka pasti ragu kalau misalkan belum ada komunitasnya segala macam. Nah, itu komunitasnya udah ada belum sih, Om? Oke, komunitasnya udah ada di Facebook, itu PEVR, Polytron EV Riders, search aja PEVR Indonesia gitu. Dan kalau mau join grup, nanti bisa japri saya aja, nanti saya masukin. Nah guys, segitu aja ya review motor Polytron Box R punya Om Bayu dari gua. Oke, terima kasih sudah menonton.